Bab 2268. Formasi zaman kuno. Penggunaan malapetaka guntur untuk menghadapi musuh sudah tidak asing lagi dalam pertarungan. Tetapi ini bukan pertarungan pribadi, melainkan pertempuran di depan semua orang. Karena ini adalah lingkungan seperti panggung pertandingan, maka keadilan tentu saja harus ditekankan. Karena adanya halangan dari formasi alun-alun, Erikin terpaksa harus merasakan hukuman dari pergerakan langit yang bukan merupakan isi dari pertempuran dan sudah tidak sesuai dengan aturan. Di saat para kultivator saling bersaing dulu, juga tidak jarang ada salah satu dari mereka yang melewati fase. Mengapa aku harus membuka formasi? Heidi Wang sangat sibuk namun tetap tenang kali ini. Memang ada satu pihak yang melewati fase, tetapi apakah kamu pernah melihat ada yang menggunakan malapetaka guntur satu untuk membunuh lawan? Warren Qin dan beberapa orang hebat lainnya berdiri. Tujuan dari para orang hebat ini tinggal di sini adalah untuk menikmati pertempuran yang luar biasa dan untuk menikmati kekuatan luar biasa dari para jenius muda ini. Namun, Teddy Wei menggunakan malapetaka guntur untuk membunuh orang dalam pertempuran, itu jelas-jelas telah melanggar aturan pertempuran. Terlebih lagi, dia mampu mencapai ini juga dengan mengandalkan formasi Heidi Wang untuk menyegel tempat sebelumnya. Heidi Wang, buka! Seorang lelaki tua dengan rambut putih juga berteriak. Banyak kultivator mendengar kata-kata itu dan sedikit tergerak. Banyak orang yang mengenal lelaki tua ini, dia adalah seorang master yang terkenal di pedalaman wilayah utara, tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi juga memiliki karakter yang sangat baik. Baik pertapa abadi maupun pelatih sihir, semua akan memanggilnya senior ketika bertemu dengannya. Orang tua itu tidak mengenal Erikin dan Teddy Wei, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara saat ini. Kami di sini untuk menonton pertempuran, bukan untuk menonton satu pihak membunuh orang lain dengan cara jahat. Jika kamu tidak membukanya, maka aku akan melakukannya sendiri, kata lelaki tua berambut putih itu. Bibir Heidi Wang bergerak beberapa kali, dan wajahnya pucat. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakannya dengan jelas, namun semua orang dapat memahami arti dari kata-kata itu. Sangat jelas bahwa dia sedang berbicara tentang dia sendiri, yang telah menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk membiarkan Teddy Wei menang. Tanpa diduga, bahkan pada saat ini, para penonton netral pun berpihak ke Erikin. Mengapa? Dia adalah penguasa partai Jihuo, dan hari ini adalah hari dia naik tahta. Semua tamu undangan berpihak ke Erikin, yang tidak memiliki apa-apa. Ketua sekte, kalian semua salah paham padaku. Namun kemudian, Heidi Wang tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya, bukan karena aku tidak ingin membuka formasi, tetapi formasi ini hanya dapat dibuka ketika satu pihak mati, dan aku tidak dapat membukanya. Saat berbicara, Heidi Wang melambaikan tangannya. Formasi yang mengelilingi alun-alun berkerlap-kerlip beberapa kali. Setelah itu, energi hitam muncul dari dasar alun-alun, seperti sepasang cakar tajam, dan menggenggam formasi besar ini dengan kuat di telapak tangan. Dan di sekitar alun-alun, cahaya ilahi muncul pada saat yang sama, menunjukkan formasi-formasi halus dari formasi besar. Tetapi garis-garis ini tidak digambarkan di tanah atau jauh di dalam tanah, juga bukan dari tirai cahaya itu sendiri. Tetapi tiba-tiba muncul dari kehampaan. Seolah-olah formasi itu terukir dalam kehampaan di sini. Bentuk asli formasi muncul di depan semua orang. Formasi sihir zaman kuno. Dan setidaknya itu adalah formasi yang dibuat oleh master formasi di atas tingkat ketiga fase penilaian. Wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah. Ekspresi Warren Qin dan yang lainnya juga menjadi jelek untuk sesaat. Pada saat ini, dapat dirasakan bahwa hawa formasi besar ini merupakan formasi yang telah hilang dan sangat tangguh.
Benar, salah satu alasan nenek moyangku dari Partai Jihuo memilih untuk menempatkan sekte di sini adalah karena menemukan formasi zaman kuno yang utuh ini. Heidi Wang mencibir ketika ekspresi semua orang terlihat jelek. Ide leluhur saat itu adalah menggunakan formasi ini sebagai tempat yang aman bagi semua murid untuk tinggal saat terjadi sesuatu di Partai Jihuo. Sehingga puncak pertama Partai Jihuo ada di sini, dan alun-alun Partai Jihuo dibangun di tempat ini. Jika kalian yang mengendalikan formasi ini, tidak bisakah kalian membukanya? Warren Qin mengerutkan kening. Sayangnya, ini adalah formasi zaman kuno. Meskipun telah bertahun-tahun, namun aku masih berada pada tingkat penguasaan formasi yang sangat dasar. Misalnya, sekarang, kecuali salah satu dari mereka mati, jika tidak, formasi tidak akan berhenti. Heidi Wang berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu. Semua orang marah dan kesal, siapa tahu apakah yang dikatakan Heidi Wang itu benar atau salah. Tetapi kekuatan formasi ini memanglah nyata. Jika ingin merusakkan formasi ini secara paksa, tidak tahu apakah itu akan memberi serangan balik kepada orang-orang di tempat. Lihat, Tuan Qin tiba-tiba duduk. Ketika semua orang bertanya pada Heidi Wang, awan malapetaka di langit pada dasarnya telah terbentuk, dan Eric Qin tiba-tiba duduk di antara langit dan bumi. Dia tidak mempersiapkan cara untuk menghadapi hukuman langit, dan juga tidak bersembunyi ke posisi yang paling jauh dari Teddy Wei. Eric Qin duduk bersila di udara, dan aura di tubuhnya terus-menerus beredar dan naik. Apa yang Tuan Qin lakukan? Apakah dia ingin menggunakan fase penilaian untuk melawan hukuman guntur? Seseorang berseru dengan terkejut. Warren Qin dan yang lainnya juga sedikit panik untuk sementara waktu. Fase penilaian adalah basis kultivasi Teddy Wei sendiri, dan telah mencapai standar fase penilaian. Namun, bukankah Eric Qin secara pasif terjebak dalam lingkup malapetaka guntur ini karena pemaksaan dari Teddy Wei? Bersambung. Bab 2269. Melewati fase pada saat yang sama. Semua orang tercengang. Eric Qin tidak bisa keluar dari jangkauan ini, jadi dia terpaksa untuk bertahan di dalam, dan dia benar-benar memiliki kepercayaan diri fase penilaian. Namun bagaimanapun juga, semua orang merasa tidak percaya melihat bahwa dua orang yang tadinya saling bertikai telah memilih untuk melewati fase pada saat yang bersamaan. Banyak bahaya guntur malapetaka yang berskala besar saat melewati puncak fase transendensi ke fase penilaian. Jika metode Teddy Wei dapat dijelaskan dengan mati bersama, maka metode Eric Qin benar-benar gila. Jika Eric Qin tidak melewati fase penilaian, selama setiap orang memiliki cara untuk memecahkan formasi, maka begitu dia meninggalkan jangkauan hukuman guntur, dia tentu akan keluar dari masalah. Namun jika kedatangan malapetaka guntur, maka dimanapun Eric Qin berada, malapetaka guntur akan tetap sama. Kakak seperguruan, Tuan Qin melewati fase penilaian di sini tidak akan menyebabkan malapetaka guntur dan hukuman guntur secara bersamaan, kan? Kata Tio Fan gugup. Tidak, jangan anggap pergerakan langit sesederhana yang dibayangkan. Febrina Tang memutar mata kepada Tio Fan. Sekarang yang aku khawatirkan bukan apakah Tuan Qin bisa berhasil melewati fase penilaian, tetapi hati kebenaran Taoisme setelah melewati fase penilaian. Hati kebenaran Taoisme, oh iya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Kalau begitu, bukankah Tuan Qin telah dijebak oleh Teddy Wei? Pupil mata Tio Fan menyusut dan langsung panik. Alam fase penilaian berbeda dengan alam lainnya. Setelah fase penilaian selesai, kultivasi sang kultivator tidak akan segera meningkat, melainkan setelah mengkondensasikan hati kebenaran Taoisme, barulah dianggap telah menyelesaikan peningkatan kultivasi. Namun pengondensasian hati kebenaran Taoisme ada yang berlangsung cepat dan lambat. Kakak seperguruan, maaf telah merepotkan Anda. Teddy Wei berani melewati fase penilaian di sini.
Apalagi dia juga merupakan murid Sekte Agung, dia pasti memiliki hati kebenaran Taoisme yang diberikan oleh para senior di tangannya. Kalau begitu, bukankah dia bisa menyelesaikan kondensasi dengan kecepatan yang sangat cepat? Tio Fan gelisah seperti semut di panci panas. Dalam pandangannya, Eric Kin itu berbeda. Eric Kin adalah seorang kultivator luar dan terpaksa melewati fase penilaian. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki benda yang begitu berharga seperti hati kebenaran Taoisme? Dengan begitu, ketika Teddy Wei berhasil melewati fase penilaian dan mengondensasikan hati kebenaran Taoisme nanti, Eric Kin mungkin masih dalam tahap awal konsolidasi. Oleh karena itu, baik Eric Kin berhenti konsolidasi untuk sementara waktu dalam kepanikan sehingga menyebabkan reaksi balik, atau terus mengembun dan menjadi target hidup, itu semua adalah hal yang sangat berbahaya. Poin ini tidak hanya dipahami oleh Febrina Tang dan Tio Fan. Keempat petua dari keluarga Qin, penguasa Istana Es dan yang lainnya juga bisa melihatnya. Mereka sudah tidak bisa lagi tinggal diam di platform VIP. Hampir semua orang hebat yang berdiri di sisi Eric Kin terbang ke bawah dan berdiri di luar tirai tipis formasi. Masing-masing dari mereka tampak serius dan terus-menerus menyimpulkan metode untuk menghancurkan formasi. Formasi sihir zaman kuno, terlebih lagi itu adalah gambaran dalam kehampaan dan formasi besar pola dewa, yang tidak dapat dihancurkan secara sembarangan. Jika gagal, tidak hanya formasi yang akan menyerang balik, bahkan orang-orang dalam formasi tersebut akan mati. Warren, bagaimana ini? Selain kakak, kita bertiga bukanlah kultivasi yang mahir dalam formasi, dan aku rasa kakak juga akan kesulitan untuk menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Di antara beberapa orang, Wat Fotkin termuda berkata sambil menyeka dahinya. Kamu bertanya kepadaku, apakah aku tahu apa yang harus aku lakukan? Warren Kin juga berkeringat deras dan matanya merah. Mereka semua sangat menyesalinya. Dari 4 orang yang dipilih, kakak tertua, Alan Sokin memiliki kultivasi tertinggi, dan sangat dewasa sehingga dia bisa meyakinkan orang banyak. Dia sendiri memiliki hubungan terbaik dengan Eric Kin, dan dia pandai berkelahi. Orlando Kin adalah pria licik yang bisa menjadi pembuat strategi dan penasihat militer. Sedangkan Wat Fotkin pandai memurnikan obat untuk menghindari Eric Kin kehabisan obat saat dalam bahaya. Akibatnya, setelah dipikirkan, dia merasa 4 orang sudah cukup, tetapi tidak diduga akan berakhir dalam situasi ini. Terlebih lagi, kakak tertua, Alan Sokin, hanya mengerti sedikit tentang formasi, bukanlah master di bidang ini. Bocah Kin, kamu menyusahkanku. Warren Kin mengelah. Jika dia mengetahui hal ini sejak awal, dia seharusnya menangkap Eric Kin dan berlari. Jika Eric Kin meninggal, bukankah dia harus menanggung rasa bersalah selama sisa hidupnya? Warren, apakah Eric Kin memiliki hati kebenaran Taoisme yang diberikan oleh keluarga Kin kita? Kata Orlando Kin sambil mengerutkan kening. Bagaimana aku tahu? Warren Kin menggaruk kepalanya. Meskipun di antara keempatnya, dia memiliki hubungan terbaik dengan Eric Kin dan memiliki hubungan guru dan murid, tetapi dia hanya pernah bertemu Eric Kin beberapa kali. Sepertinya tidak. Kita adalah kultivator luar, bukan keluarga tertinggi dengan warisan yang dalam. Hubungan kita dengan keluarga Kin juga telah melemah dalam beberapa tahun terakhir. Dan mereka juga tidak mungkin akan memberi kita hati kebenaran Taoisme cuma-cuma. Warren Kin menghela nafas. Seorang kultivator fase penilaian hanya dapat menghasilkan satu hati kebenaran Taoisme yang begitu berharga setelah bersusah payah. Mana mungkin dapat diberikan begitu saja? Apalagi, si bocah Eric Kin ini baru berada pada fase distraksi tingkat pembagian jiwa ketika dia pergi.
Siapa yang akan mengira seorang anak di fase distraksi tingkat pembagian jiwa akan begitu cepat melewati fase transendensi, dan bahkan sudah mulai melewati fase penilaian sekarang. Apa yang harus dilakukan? Hati semua orang panik. Bagaimana kalau tangkap Heidi Wang? Kata Warren Kin sambil menggertakkan giginya. Jika ingin menangkap musuh, tangkap rajanya dulu. Tidak peduli apakah Heidi Wang punya cara atau tidak, kita bicarakan lagi nanti setelah menangkapnya. Warren, jangan sembarangan. Ini adalah pedalaman wilayah utara, dan kamu tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk secara sewenang-wenang menangkap penguasa sekte orang lain. Itu akan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Qin kita. Bersambung.